Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Jannah, dalam rangka melaksanakan program donasi ta'awun dan sosial Masjid Nurul Jannah, yaitu penyaluran santunan anak yatim. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda yang agung, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Jannah, pengurus DKM Nurul Jannah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 03 Kelurahan Wanajaya. Yang kami hormati Ketua RT 03 Kelurahan Wanajaya. Yang kami hormati Ustadz Kak Abu Sahla dari Ahsan TV. Kemudian kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara penyaluran santunan anak yatim. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Jannah, Bapak Sidih Hafizahullah. Yang kedua sambutan dari Ketua RW 03 Bapak Siin Hafizahullah. Yang ketiga tausiah atau nasihat dari Ustadz Kak Abu Sahla Hafizahullah dari Ahsan TV. Yang keempat kuis berhadiah. Kuis berhadiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kak Abu Sahla Hafizahullah. Yang kelima, penyerahan santunan anak yatim secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Nurul Jannah, Ketua RW 03, dan Ustadz Kak Abu Sahla. Dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke dalam susunan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Jannah kepada Bapak Sidih Hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain,
wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tidak kalah pentingnya juga adalah nikmat keluangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara santunan anak yatim. Selawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti dengan baik hingga akhir zaman. Yang saya muliakan Kak Ustadz Abu Salah Habibullah Ta'ala, yang saya hormati Ketua RW 03 Bapak Siin, yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Radin, dan yang terhormat teman-teman semua panitia santunan anak yatim, dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta anak-anakku sekalian. Saya ucapkan syukron jazakumullah khairan kasiran kepada para donatur yang telah mau memberikan sebagian hartanya dan mempercayai kepada kami untuk mengelolanya, sehingga kami bisa salurkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, program donasi ini sudah berjalan untuk beberapa kali, dan untuk saat ini full untuk santunan anak yatim sejumlah 65 orang. Syukran jazakumullah khairan kasiro juga kepada teman-teman semua panitia santunan anak yatim, karena telah menyiapkan segala apa-apanya hingga terlaksananya acara ini pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada anak-anakku yang hadir pada pagi ini di acara ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua. Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk acara hari ini, pada santunan hari ini, jumlah anak yang kita santuni berjumlah 65 orang. Semua itu alhamdulillah dana yang terkumpul itu dari para donatur celengan yang berjumlah sekitar 300 orang para donatur kita. Alhamdulillah setiap bulannya terkumpul dan kita fungsikan, kita manfaatkan untuk kegiatan sosial untuk daerah warga Masjid Nurul Jannah dan sekitarnya. Terus sekarang Masjid Nurul Jannah ada beberapa program lanjutan yang insya Allah kedepannya Masjid Nurul Jannah mau memperluas areanya ke belakang. Ya, kami sebagai Ketua DKM dan pengurus memohon doanya kepada ibu semuanya dan bapak-bapak semua, semoga kami dikasih kemudahan untuk bisa memperluas Masjid Nurul Jannah ini. Amin. Terus ada pengumuman lagi bahwa kita Masjid Nurul Jannah sekarang di bawah naungan Yayasan Nurul Jannah. Insya Allah juga telah jalan programnya, yaitu Bank Sampah Nurul Jannah. Insya Allah akan memberi manfaat kepada warga sekitar Masjid Nurul Jannah dan sekitarnya. Bagi ibu-ibu yang mau menabung dengan rongsok, insya Allah kami terima. Dan hasil dari tabungan itu kami akan bayar per 3 bulan. Jadi ibu nabung 1, 2, 3 bulan. Nah di bulan keempat tabungan itu kami bayar. Jadi terserah ibu mau bayar per 3 bulan, per 6 bulan atau berapa. Jadi tabungan rongsok Nurul Jannah udah berjalan. Adapun ibu misalnya mau bersedekah dengan rongsok, insya Allah kami terima juga. Ya, untuk saat ini ya alhamdulillah kita sudah berjalan 3 bulan di Bank Rongsok ini, dan kita juga minta doa juga kepada ibu dan bapak-bapak sekalian untuk kelancaran di Bank Rongsok Nurul Jannah ini, karena
pemanfaatannya dari keuntungan Bank Rosak Nurul Jannah, insya Allah untuk pengembangan Masjid Nurul Jannah, untuk bakti sosial seperti ini, terus juga untuk biaya TPA Nurul Jannah ini. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga kita diberi keberkahan, dan kita doakan juga para donatur dan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya, semoga diberi pahala dan keberkahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Nurul Jannah Bapak Sidi Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita berdoa, semoga program-program yang sedang dan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Nurul Jannah berjalan dengan lancar, semakin maju, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua RW 03 yang disampaikan oleh Bapak Siin Hafizahullah Ta'ala. Kepada Bapak RW, Bapak Siin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus beserta Yayasan Masjid Nurul Jannah, Bapak Haji Manin beserta keluarga, Bapak Sidi beserta jajarannya. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Ustadz Kak Abu Sahla Hafizahullah. Yang kami hormati para panitia beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RT 003 Bapak Teradin. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu beserta anak-anak, adik-adik kita yang hadir dalam acara ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tajim saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir dalam acara yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya hingga yaumil kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini saya mewakili aparatur pemerintah Desa Wanajaya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih khususnya kepada pengurus Masjid Nurul Jannah, kepada Bapak DKM, kepada para panitia beserta jajarannya yang telah dapat melaksanakan acara ini, dan khususnya saya mengucapkan terima kasih pula kepada donatur, kepada para dermawan yang telah memberikan sebagian hartanya, sebagian rezekinya demi terlaksana acara ini. Saya di sini tidak bisa membalas apa-apa atas semua kebaikan bapak-bapak, kebaikan ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan bapak dan dicatat sebagai amal ibadah yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan rizki yang berlipat-lipat ganda, diberikan keselamatan kesehatan, serta dimudahkan segala urusannya. Bapak-bapak, ibu sekalian, menyambung apa yang dibicarakan tadi Ketua Pengurus Yayasan Nurul Jannah, yakni acara yang berupa tabungan yang mungkin sangat bermanfaat untuk kegiatan sosial kita, khususnya di wilayah Masjid Nurul Jannah ya Pak. Yuk Pak, Bu, mari sama-sama kita dukung program-program dari Masjid Nurul Jannah ini, dan mudah-mudahan ke depan program santunan ini khususnya yatim atau duafa bisa berjalan lebih baik, dan insya Allah akan bisa menampung lebih banyak lagi Pak anak-anak yatim atau duafa yang mungkin untuk saat ini hanya wilayah sekitar sini ya Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama
acara ini bisa lingkup yang lebih luas, Pak. Dan saya juga dari aparatur pemerintahan mungkin ada salah-salah kata atau ada kekurangan baik berupa tindakan saya atau perilaku saya yang mungkin kurang-kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi saya mohon saran dan kritiknya demi kemajuan kita bersama dan mungkin untuk memperbaiki khususnya diri saya sendiri dan umumnya untuk jajaran kami. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua RW 03, Bapak Siin Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz K. Abu Sahla Hafizahullah Ta'ala dari Ahsan TV. Kepada Ustadz K. Abu Sahla, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, bismillah. Sebelum Kak Abu Sahla memulai, teman-teman sepertinya maju di sini ya, jangan sama ibunya ya. Coba berani nggak di sini? Untuk yang perempuan di sini, yang akhwat, yang ikhwan sini lagi, maju lagi. Biar nanti kalau Kak Abu Sahla cerita, nanti bisa mendengarkan karena ada hadiah. Insya Allah katanya ada hadiah menarik nih ya teman-teman. Boleh di sini yang akhwatnya, yang ikhwannya maju lagi Mas, jangan mojok Mas ya. Coba ya, insya Allah biar fokus nanti Kak Abu Sahla bercerita insya Allah. Ya baik, coba mamahnya, ibunya ditinggalin dulu sebentar ya, sebentar insya Allah. Baik. Ya alhamdulillah, teman-teman sudah siap mendengarkan kisah dari Kak Abu Sahla? Siap? Siapa yang masih ingin bermain dulu? Nah siap ya semuanya ya insya Allah ya. Baik, Kak Abu Sahla mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya masih belum semangat ya. Apakah belum pada sarapan ya? Ya di sini juga belum semangat, sana belum semangat. Kata Rasulullah, jadi kalau ada orang yang salam itu wajib menjawabnya, itu wajib ya. Nanti teman-teman dapat pahala banyak. Kalau jawabnya sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Teman-teman siap mendapat 30 pahala? Siap ya? Jawab dengan sempurna ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang Kak Abu Sahla hormati Bapak Ketua Yayasan Manja ya, Bapak Siddiq Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian yang Kak Abu Sahla juga hormati dan muliakan Bapak Ketua RW 03. Kemudian juga yang Kak Abu Sahla hormati dan muliakan Bapak Ketua RT 03 juga. Kemudian yang Kak Abu Sahla hormati dan muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Jannah
Ya, kemudian yang ke Abu Sahla, cintai karena Allah, sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin ya, adik-adik yang soleh dan soleha, kemudian ibu dan bapak yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini Kak Abu Sahla senang sekali karena bisa kembali berkunjung di masjid yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini dalam acara yang sangat luar biasa sekali, yaitu acara berbagi, ya, berbagi dengan teman-teman semuanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kak Abu Sahla senang sekali. Ya, sebelum Kak Abu Sahla memulai, Kak Abu Sahla kenalan dulu ya. Sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah melihat Kak Abu Sahla? Belum? Teman-teman di sini sudah pernah ada yang melihat? Belum. Baik, Kak Abu Sahla bocorkan ya. Kalau ingin melihat, sering melihat Kak Abu Sahla, ini Kak Abu Sahla ada di Ahsan TV setiap hari Sabtu sore jam 4. Kak Abu Sahla suka bercerita loh, banyak cerita yang bagus sekali ya. Nanti panggil saja kalau ketemu di jalan Kak Abu Sahla. Siapa? Kak Abu Sahla ya. Kalau ketemu nanti di depan sana, Kak Abu Sahla, assalamualaikum. Ya, nanti Kak Abu Sahla insya Allah jawab. Ya, baik. Kak Abu Sahla di pagi hari ini ingin berbagi ya pada teman-teman semuanya. Ya, kata di sini ada beberapa teman-teman yatim ya, dan teman-teman yatim yang insya Allah akan Masjid Nurul Jannah akan berbagi sedikit kebahagiaan ya, titipan dari para muhsinin yang insya Allah dititipkan kepada Masjid Nurul Jannah untuk disampaikan kebahagiaan ini untuk teman-teman semuanya. Teman-teman senang apa senang? Senang apa tidak senang? Senang ya, insya Allah ya. Siapa yang tidak senang coba? Semuanya senang semuanya ya. Baik, sebelum Kak Abu Sahla memulai, Kak Abu Sahla ingin memotivasi ya untuk teman-teman para muhsinin yang senantiasa mendukung acara-acara seperti ini. Ya, apalagi berbagi dengan anak-anak yatim. Kak Abu Sahla beberapa waktu yang lalu juga disampaikan di sini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk teman-teman yang berbagi kebahagiaan, yang menyisihkan sebagian rizkinya di jalan Allah untuk berbagi dengan teman-teman anak yatim. Kata Rasulullah, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, ya, yang dia memperhatikan anak yatim fil jannah hakada. Di surga keduduknya seperti ini, ibu-ibu. Dekat apa? Dekat ibu-ibu? Dekat sekali ya. Dan bapak-bapak sekalian, para muhsinin ya, Rasulullah sangat dekat kedudukannya nanti di surga dengan orang-orang yang senantiasa memperhatikan anak yatim ya. Dan juga jangan khawatir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mana qasad sodakotun min malin ya, sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Maka untuk para muhsinin, Kak Abu Sahla kembali menyemangati agar terus dukung acara seperti ini ya. Kemudian untuk teman-teman yang hari ini Allah takdirkan tidak memiliki abi, tidak memiliki ayah, tidak memiliki papa ya, bapaknya sudah tidak ada, jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati. Hari ini Kak Abu Sahla akan menceritakan 3 orang besar yang dia hidup dalam keadaan yatim, akan tetapi dia menjadi orang yang besar dan sampai saat ini disebut-sebut namanya. Kira-kira ada yang tahu teman-teman siapa? Siapa saja 3 orang besar itu? Ada yang tahu? Baik, Kak Abu Sahla akan ceritakan di sini. Ya, biar teman-teman yang yatim ini bersemangat untuk terus berlomba-lomba, jangan sampai kalah dengan teman-teman yang masih lengkap abi dan uminya, ayah dan bundanya ya. Jangan khawatir. Ada 3 orang paling tidak Kak Abu Sahla akan sebutkan, dan sebenarnya banyak sekali, tapi paling tidak 3 orang ini menjadi contoh agar kita semangat ya, adik-adikku semuanya semangat untuk menjadi orang yang besar walaupun kita saat ini yatim, tidak ada ayahnya, tidak ada bapaknya ya. Jangan khawatir. Orang yang pertama, dan pasti setiap kita akan selalu menyebut-nyebut namanya ketika sholat, kemudian ketika kita bersolawat, kemudian kita ingin mendapatkan syafaat. Kira-kira siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah. Orang yang pertama, orang besar yang pertama yang akan Kak Abu Salah sampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu tidak kalau Rasul kita ini adalah anak yatim? Teman-teman sudah tahu apa belum? Sudah tahu ya? Rasulullah itu anak yatim. Rasulullah ketika masih berada dalam kandungan uminya, yaitu siapa namanya uminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibunda siapa namanya? Aminah. Ya, ketika sedang berada di kandungan, bapaknya Abdullah, yaitu bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah meninggal. Jadi sudah yatim sejak dalam kandungan, teman-teman. Kemudian setelah berumur 4 atau 6 tahun uminya, mamahnya meninggal. 6 tahun, teman-teman, tidak punya mama. Kemudian dalam waktu 8 tahun kakeknya meninggal. Sedih apa sedih? Sedih. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi anak yang cengeng. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani, teman-teman. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi pemimpin seluruh manusia nanti di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi teman-teman semangat apa semangat? Semangat ya. Jangan sampai bersedih hanya karena yatim. Jangan sampai bersedih karena tidak memiliki ayah. Jangan minder karena tidak memiliki ayah. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memiliki ayah sejak dalam kandungan. Kemudian 6 tahun uminya, mamahnya meninggal. Kemudian 8 tahun kakeknya meninggal. Tapi Rasulullah tetap semangat, bahkan tumbuh menjadi orang yang sangat jujur, sangat giat. Bahkan dia digelari sebagai apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, teman-teman. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berkarya menjadi seorang pedagang yang sangat jujur, sehingga di umur 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah seorang yatim. Itu yang pertama. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya hari apa sih? Hari apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hari? Ada yang suka puasa sunnah? Senin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin. Ya, Senin. Kemudian bulannya di bulan apa? Ada yang tahu? Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah, Masya Allah, tahun gajah. Ya, tadi tahun gajah. Tahu tidak teman-teman kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu tidak? Kenapa sih ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan disebutkan tahun gajah? Ada yang tahu? Nah, teman-teman nanti kasih tahu ya, dengarkan. Karena pada tahun lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Iya, Masya Allah, ibu-ibu soleha banget nih, banyak pengetahuannya, Masya Allah. Ya, ada pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka di tahun itu disebut tahun gajah, dan itulah tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir di kota apa? Makkah apa Madinah? Lahirnya siapa yang tahu? Lahir di kota Mekah, kemudian wafatnya di kota Madinah. Jangan kebalik ya. Rasulullah terlahir di kota Mekah, kemudian wafat meninggal di kota Madinah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai saat ini kita semua ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Kita banyak beramal soleh. Mudah-mudahan dengan wasilah amal soleh Allah pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman ingin bertemu dengan Rasulullah apa tidak? Pengen ya. Syaratnya kita banyak beramal. Beramal soleh sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu orang yang pertama, yaitu orang yang hidup dalam keadaan yatim tapi menjadi orang besar. Yang kedua, ada juga dia bernama Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, teman-teman semuanya, kata Rasulullah SAW, kalau dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni, teman-teman, adalah seorang yatim. Dia hidup dengan mamahnya saja, dengan bundanya saja, tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal, dan dia sangat berbakti kepada bundanya, sangat mengasihi bundanya, dan nurut sekali dengan bundanya. Teman-teman di sini yang masih punya bunda, ya siap apa tidak untuk berbuat baik dengan bunda, dengan mama? Siap? Siap. Contohnya apa berbuat baik dengan ibu? Contohnya, ya mungkin yang sini dulu. Contohnya apa berbuat baik dengan ibu? Contohnya Mbak? Membantu ibu. Ya, membantu ibu. Yang sini. Contohnya Mas, apa lagi Mas? Ada yang tahu? Kalau disuruh ibu nurut. Misalnya ada yang namanya Ahmad, tolongin ibu dong, beliin garam di warung sebelah. Ahmad harus semangat. Baik Bu, baik Ma, Ahmad akan belikan. Ini namanya berbuat baik kepada ibu. Jangan sampai kalau disuruh, Aisyah tolong beliin kerupuk dong di warung. Aisyah sedang capek Ma. Ini namanya tidak berbuat baik. Ya, harus semangat ya membantu ibu. Karena di sini ya masih punya ibu ya, kalau ayahnya kan sudah tidak ada ya. Kesempatan berbuat baik kepada ibu agar doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ingin apa tidak doanya dikabulkan oleh Allah? Ingin. Yang di sana ingin apa tidak? Ingin. Kak Abu Sahla, apa sih doanya terkabul itu? Contohnya seperti apa Kak Abu Sahla? Contohkan. Mbak yang di sana namanya siapa Mbak? Namanya? Coba namanya siapa Mbak? Sik. Alhamdulillah. Coba Kak Abu Salah kenalan dulu. Namanya siapa Mbak? Noya. Kurang jelas. Coba maskeran dibuka dulu sebentar. Oya. Betul? Noya. Masya Allah Mbak Noya. Mbak Noya, ya Kak Abu Salah ingin mengkisahkan atau mencontohkan doanya terkabul itu seperti apa sih, biar teman-teman semangat nih, bersemangat untuk berbuat baik kepada ibu. Mbak Noya ketika pagi-pagi sudah zikir pagi, kemudian dia berdoa, ya Allah, Noya kepengin tas yang bagus dan harganya mahal. Tiba-tiba sore harinya bundanya manggil ke Noya, mamanya manggil Noya, Noya sini. Ada apa Ma? Kita ke toko tas. Kenapa Ma? Mama akan memberikan tas yang sangat baik untuk Noya. Noya senang apa tidak? Senang. Kepengin doanya terkabul seperti itu? Kepengin. Baik. Syaratnya nurut sama bunda, sama mama. Kemudian di sini, Mas namanya siapa Mas? Noval. Mas Noval juga berdoa. Ketika malam hari Mas Noval ternyata rajin sholat malam. Mas Noval berdoa, ya Allah, Noval pengen sepeda yang bagus. Tiba-tiba paginya bundanya, Noval, yuk ikut bunda, ikut mama. Kemana Ma? Ke toko sepeda. Mama akan belikan sepeda buat Noval. Uang dari mana Ma? Ada dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Noval senang apa tidak? Senang? Senang. Masya Allah. Seperti itu contoh doanya terkabul. Adik-adik semua yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah anak yatim yang hidup sama dengan mamahnya saja, akan tetapi selalu nurut dengan mama. Dengan bundanya nurut, sehingga ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala
dikabulkan doanya. Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Saking doa Uwais Al-Qarni diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman pengen tidak doanya dikabulkan? Pengen ya? Janji nanti nurut sama siapa? Sama bunda, sama mama ya, nurut, berbakti. Tolong ya, ditolong mama di rumah ya, jangan sampai sibuk dengan kesibukannya sendiri. Itu yang kedua. Siapa tadi yang kedua namanya? Uwais Al-Qarni. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Uwais Al-Qarni. Yang ketiga, yang ketiga ini juga imam besar yang di Indonesia mayoritas mengikuti beliau. Kira-kira siapa? Imam siapa? Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Teman-teman, ternyata Imam Syafi'i juga seorang yatim. Seorang yatim teman-teman. Masya Allah. Dia hidup dengan mamahnya saja. Bukan hanya sekedar yatim, tapi mamanya tidak memiliki apa-apa untuk menyekolahkan anaknya. Untuk menyekolahkan Imam Syafi'i. Sehingga mamahnya ini menjual gerabahnya, menjual apa yang dia inginkan, yang dia miliki untuk menyekolahkan Imam Syafi'i. Bahkan suatu ketika Imam Syafi'i sudah mulai beranjak usia belajar, mamahnya bingung, tidak punya biaya untuk menyekolahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian mamahnya karena pengen anaknya menjadi anak yang besar, mamahnya tidak rela, tidak sungkan-sungkan atau tidak sayang-sayang untuk menjual barang-barang yang ia miliki. Dan akhirnya Imam Syafi'i pun ya dititipkan kepada sebuah tempat belajar, dan di sana Imam Syafi'i menunjukkan kehebatan yang luar biasa. 7 tahun, usia 7 tahun Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Hebat apa hebat teman-teman? Hebat sekali. Usia berapa? 7 tahun. Dan Imam Syafi'i anak yatim, sama seperti teman-teman. 7 tahun, Kak Abu Salah juga tidak membayangkan, 7 tahun sudah menghafal Al-Quran seluruhnya 30 juz. Bukan juz 30, tapi 30 juz sudah dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di usia 12 tahun dia sudah menghafal kitab namanya Al-Muwatta. Ada kitab namanya Al-Muwatta milik Imam Malik. Ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya, luar biasa. 2 tahun Al-Muwatta itu kitabnya tebal teman-teman. Imam Syafi'i sudah hafal di luar kepala di usia 12 tahun. Masya Allah, sehingga dalam usia yang sangat singkat Imam Syafi'i pun dalam usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah bisa berfatwa. Ya, itulah 3 tokoh yang sangat luar biasa dan dia hidup dalam keadaan yatim. Ya, diulangi lagi, 3 tokoh yang luar biasa. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota apa? Mekah. Wafatnya di kota apa? Madinah. Lahir hari apa? Senin. Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Kalau Abu Thalib siapanya? Pamannya. Masya Allah. Masya Allah. Siapa yang sudah mengenal anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada hadiah. Ada hadiah. Insya Allah ada hadiah. Ya, sebutkan. Ibrahim. Masya Allah. Hadiah 1. Siapa namanya mas? Fawaz. Cukup. Yang akhwat, sebutkan lagi nama anak Rasulullah. Salah satunya Ibrahim tadi. Siapa mbak? Yang kenceng mbak. Dibuka, buka maskernya. Fatimah. Masya Allah, hadiah kedua. Ya nanti ya panitia ya, insya Allah
Mas Fawaz sama Mbak siapa namanya? Mbak Zahra. Iya, Masya Allah. Anak Rasulullah, ya, ada bernama yang laki-laki Ibrahim. Kemudian siapa lagi? Qasim. Qasim, Masya Allah. Ini dua putra. Yang putri Fatimah. Kemudian siapa lagi? Ummu Kulsum. Terus siapa lagi? Ruqayyah. Kemudian satunya Zainab. Itu nama anak putri dan putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman harus menghafal, ya, menghafal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang untuk ibu-ibunya ada hadiah. Sebutkan nama 2 saja istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa? Ibu yang tengah. 1, siapa, Bu? Coba maskernya buka dulu, Bu. Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah. Ya, panitia tadi ya, Ibu 1. Bapaknya siapa, Bapak? Bapaknya cuma beberapa orang ya, Masya Allah. Baik, 1 lagi Ibu. Buat ibu-ibu lagi, 1 lagi yang siap. Sebutkan 2 yang lainnya. Tadi disebutkan Khadijah sama Aisyah. 2 lagi. Boleh, silakan Ibu. Iya, Ibu kayaknya tadi angkat tangan. Oh, lupa. Iya, siapa yang bisa? Ada 9 istri Rasulullah. Bahkan diriwayatkan ada 11 atau 12. Ya, baru disebutkan 2, masih banyak insya Allah. Siapa yang bisa? Ada hadiah insya Allah. 1 lagi. Ada yang bisa, ibu-ibu? Iya, tafadhol. Siapa, Om? Hafsah. Kemudian Ummu Salamah. Iya, Masya Allah, ya. Barakallahu fiik. Iya, Ibunda Hafsah dan Ummu Salamah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita harus menghafal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghafal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, itu. Jadi 3 orang yang terkenal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni, kemudian Imam Syafi'i, 3 orang yatim yang menjadi orang besar dan sampai saat ini sering disebut nama-namanya. Sehingga untuk teman-teman adik-adikku yang soleh dan soleha yang hari ini Allah takdirkan tidak memiliki ayah, jangan bersedih hati, dan ibunya juga, mamahnya, jangan berkecil hati. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang besar, menjadi orang yang berhasil, ya. Jangan berputus asa karena ibunda Rasulullah, ibunda Uwais Al-Qarni, ibunda Imam Syafi'i, seorang ibunda yang sangat kuat dan tabah sehingga putranya menjadi orang besar. Kak Abu Salah ada 3 yang putri yang besar, banyak, ya, banyak. Insya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kita ceritakan. Banyak juga seorang sahabiah dan tokoh-tokoh putri yang dia hidup dalam keadaan yatim tapi menjadi orang yang besar. Ya, jadi semuanya sama, baik ada yang putra atau yang putri yang saat ini dalam keadaan yatim, terus semangat. Insya Allah kita bisa seperti mereka yang hari ini masih memiliki ayah, ya. Untuk bundanya dukung, putra dan putri kita, ya, saat ini dukung dan dukung terus, titipkan kepada lembaga-lembaga pengajian yang amanah, jangan sembarangan, amanah. Dan insya Allah alhamdulillah di Nurul Jannah ini, ya, ada TPA setiap sore yang mengajarkan Al-Quran. Silahkan, insya Allah gratis, ya, TPA-nya. Ada syariahnya, tapi insya Allah tidak seberapa, insya Allah, ya. Oh, Masya Allah, untuk yatim gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun di Masjid Nurul Jannah, ya, insya Allah. Ya, mungkin itu, ya, teman-teman, yaitu sedikit motivasi dari Kak Abu Sahlar untuk teman-teman semuanya, untuk ibu juga, ya, jangan berkecil hati karena orang-orang besar muncul dari anak-anak yatim. Dan sekaligus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan bagi kaum muslimin untuk menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, dan sebaliknya
kalau dia menyia-nyiakan anak yatim, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan ancaman yang dahsyat, ancaman yang berat bagi orang-orang yang menyepelekan anak yatim. Ya, mudah-mudahan kisah dari Kak Abu Salah yang sedikit ini bermanfaat buat adik-adikku semuanya yang soleh dan soleha. Tetap semangat, teman-teman. Semangat tidak? Semangat. Ya, yang cowok semangat tapi tidak? Semangat. Ya, terus kita berlomba-lomba sebagaimana teman-teman yang hari ini masih memiliki ayah. Insya Allah dengan semangat yang besar, dengan cita-cita yang tinggi, kita akan menjadi orang yang besar, orang yang soleh dan soleha. Ya, kiranya ini yang bisa Kak Abu Salah sampaikan, sedikit motivasi buat Kak Abu Salah dan teman-teman sekalian dan ibunda sekalian. Mudah-mudahan kita berdoa putra dan putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Jika ada yang salah itu dari Kak Abu Salah, jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Kak Abu Salah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Kak Abu Salah atas tausiah dan semangat yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kak Abu Salah. Namun di sini masih tersisa 2 hadiah lagi ya. Baik, untuk hadiahnya karena tersisa 2 lagi, saya barangkali bisa mewakili dari Ustadz Kak Abu Salah. Untuk yang adik-adik yang laki-laki dulu ya. Jadi coba sebutkan lagi tokoh yatim yang menjadi orang besar. 3 orang tadi, 3 orang anak yatim yang tumbuh menjadi orang yang besar dan berpengaruh. Silakan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni dan Imam Syafi'i. Barakallahu fiik. Betul sekali, pintar ya. Oke, untuk yang terakhir. Kepada adik-adik yang sebelah sini, pertanyaannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dan wafat di kota apa? Ya, tunjuk tangan. Duluan ya. Tadi Noya namanya ya. Oh, Noya udah. Yang lain coba barangkali. Yang mana, Panitia? Sudah, Masya Allah, Masya Allah. Yang lain sebelahnya. Namanya? Siapa? Maisha, silahkan dijawab. Nabi lahir di kota apa dan meninggal di kota apa? Barakallahu fiik. Betul sekali jawabannya. Jadi untuk adik-adik ya, insya Allah bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kak Abu Salah. Barakallahu fiikum. Baik, untuk mungkin penyerahan hadiahnya nanti bersamaan atau bagaimana? Bersamaan dengan penyerahan santunannya ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita langsung beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan santunan anak yatim yang akan dilakukan secara simbolis, diserahkan oleh Ketua Yayasan Nurul Jannah Bapak Sidi, Ketua RW 03 Bapak Siin, dan Ustadz Kak Abu Salah. Kepada bapak-bapak dimohon untuk kesediaannya untuk memberikan penyerahan santunan secara simbolis. Satu-satu, 4. Apanya? Oke, untuk yang simbolis berarti untuk yang satu lagi diserahkan, mohon kesediaannya kepada Pak RT 03. Silakan. Oke, untuk adik-adik tadi yang bisa menjawab kuisnya sekalian berdiri ya, sekalian diberikan hadiahnya nanti. Silakan. Tadi siapa? Noval. Terus tadi Fawaz ya. Silakan berdiri yang tadi.
Barangkali ibu-ibu juga tadi yang bisa menjawab tadi. Silakan. Gimana? Baik, yang pertama penyerahan santunan yang diserahkan oleh Ketua Yayasan Nurul Jannah, Bapak Sidi Hafizahullah Ta'ala. Silakan perwakilan dari adik-adik. Barangkali sekalian yang tadi ya jawab aja ya Pak ya. Yang menjawab aja gitu ya, yang bisa menjawab. Silakan dari adik Noya, bisa Pak berdiri menerima hadiahnya. Iya, ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Sidi atas kesediaannya menyerahkan santunannya. Kemudian kepada Pak RW silakan. Terima kasih kepada Bapak RW atas kesediaannya. Kemudian Ustadz Kak Abu Sahla kesediaannya. Silakan. Silakan, siapa tadi? Terima kasih kepada Ustadz Kak Abu Sahla atas kesediaannya menyerahkan secara simbolis. Yang terakhir kepada Pak RT, Bapak Ridin. Noval, silakan. Noval, silakan diambil hadiahnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak RT 03, Bapak Ridin, atas kesediaannya menyerahkan secara simbolis. Baik, untuk yang dua lagi dimohon kepada ibu-ibu yang tadi menjawab pertanyaan, silakan berdiri menerima ya. Kepada Bapak Sidi mohon kesediaannya untuk menyerahkan hadiah kuis secara simbolis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadiahnya sudah habis. Alhamdulillah. Baik. Kita langsung lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pembagian santunan anak yatim. Untuk teknisnya barangkali bisa nanti dipanggil ya satu persatu, kemudian santunannya ada di luar seperti itu ya.
Ya, silakan tadi adik yang bisa menjawab tadi. Iya, alhamdulillah. Ya, baik, kita akan sebutkan untuk nama-namanya. Nanti yang disebutkan namanya langsung keluar dan mengambil santunannya yang sudah tersedia di luar. Yang pertama, adik Rosiana Tauhid. Rosiana Tauhid. Kedua, Andrian Septiano. Mohon untuk dipersiapkan kupon yang telah diberikan oleh panitia. Kuponnya dipersiapkan. Yang ketiga, adik Rama Aditya Yasa. Rama. Selanjutnya, Danang Wahyu. Selanjutnya, adik Nita Uzma Azizah. Selanjutnya, adik Kalisa Nur Maulina Syarin. Selanjutnya, Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Erika Febrianti. Selanjutnya, adik Nafiza Dea Maringka. Adik Tegar Anton. Intan Pandini. Sylvia Wulandari. Satrio Bagus. Faizah Fatimah. Adik Raka Marianto. Muhammad Alif Al-Habsyi. Adik Mutia. Adik Mubarok. Andika. Onci. Sarah.
Adik Zidan. Rizky. Adik Rizky dari Kirana Cibitung. Adik Alifah. Ramadan. Adik Ramadan. Rifki Dwi. Rifki Dwi. Adik Nakanwa. Mesya Sakila. Laiz Azam. Rifana Mutiara. Adik Kelvin. Zahra. Adik Nael. Adik Niko. Iren. Panji. Adik Ilham. Dimas. Fawas. Zahira. Zakir. Goida. Adik Al. Yusuf. Muhammad Fadli. Dania. Ya, Dania. Adik Bari Hafidhi. Farhan Wahyu. Ahmad Sirozul. Ahmad Asyabani. Muhammad Farhan. Rian. Oh, Rian tadi udah. Rizky Kurniawan. Muhammad Arsal. Alhamdulillah, pelaksanaan acara santunan anak yatim telah selesai kita laksanakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, kemudian para peserta dan juga jajaran panitia yang telah bekerja keras sehingga dapat terlaksana acara ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara yang kami laksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.